Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Taujih atau tausiah seri keluarga nomor 7 bulan Dzulhijjah 1447 atau 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat kapan engkau merasa hidupmu tetap on the track? Sebuah pertanyaan ya. Di zaman media sosial seperti sekarang, banyak orang merasa hidupnya selalu dibandingkan dengan kehidupan orang lain. Semakin sibuk mengejar standar manusia, tetapi lupa menanyakan satu pertanyaan yang paling penting. Apakah hidupku sudah on the track? Sudah berada di jalan yang lurus dan diridhoi oleh Allah? Ini pertanyaannya. Karena sesungguhnya hidup yang on the track bukanlah hidup yang selalu mulus, melainkan hidup yang berjalan menuju tujuan yang benar. Macana rasa perih. Bayangkan seorang yang sedang mengendarai mobil mewah dengan kecepatan tinggi, kendaraan bagus, bahan bakar penuh, dan jalan lancar. Tetapi ternyata ia sedang menuju arah yang salah. Apakah kecepatan dan kenyamanan itu bermanfaat atau tidak? Tentu tidak, katanya. Sebaliknya, ada orang yang berjalan perlahan, penuh perjuangan, bahkan berkali-kali jatuh. Namun ia sedang menuju tujuan yang benar. Nah, itu. Maka Kita itu. Saya. inilah yang sesungguhnya lebih dekat kepada keberhasilan. Lahan-lahan. Demikian pula kehidupan manusia, yang paling penting bukan seberapa cepat kita menuju, tapi kemana arah hidup kita. Maksudnya kemana ya? Nah. Iya. 1. Hidupmu on the track ketika semakin dekat kepada Allah. Ini karakternya ya. 1. Tanda pertama bahwa hidup seseorang berada di jalur yang benar adalah ketika berhubungan dengan Allah semakin baik. Sholatnya semakin terjaga, doanya semakin banyak, zikirnya semakin rutin, dakwahnya semakin ditekuni. Dengan kata lain, ketergantungannya kepada Allah semakin besar. Allah Ta'ala berfirman, ingatlah hanya dengan mengingatku hati menjadi tenang. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Jika hari demi hari engkau semakin rajin sholat berjamaah, semakin mencintai Al-Quran, dan semakin menikmati ibadah, maka itu tanda bahwa Allah sedang membimbingmu ke jalan yang benar. Lanjut tak? Terus. 2. Oh, 2 sih. Iya kan 2 tuh. Mana? Tuh. Itu udah gak 2. Oh. Yang nomor 7. Terus abang terus. Dia terus. 2. Oh gini ya. Enggak paham, beres aja. Oh itu gede benar. Tuh. 2. Parah benar. Hidupmu on the track ketika amal solehmu terus bertambah. Gitu.
Allah tidak menilai manusia dari gelar, jabatan ataupun kekayaan. Allah menilai manusia dari iman dan amal solehnya. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang beriman dan mengerjakan amal-amalan soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Surat Al-Bayyinah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Karena itu ukuran kemajuan seorang muslim bukan hanya kenaikan gaji atau jabatan, tetapi apakah amalannya semakin baik. Amalnya semakin baik. Apakah bacaan Al-Qur'annya bertambah? Apakah sedekahnya meningkat? Apakah ilmunya bertambah? Apakah akhlaknya semakin baik? Apakah usahanya mencari rezeki semakin sabar? Jika engkau terus bertumbuh dalam kebaikan, meskipun perlahan, maka sesungguhnya engkau berada berjalan di jalur yang benar. On the track tadi ini. 3. Hidupmu on the track ketika dosa menjadi sesuatu yang menyakitkan hati. Salah satu tanda hidupnya hati adalah merasa gelisah ketika melakukan dosa. Sebaliknya, hati yang mati akan menganggap maksiat sebagai sesuatu yang biasa. Rasulullah SAW bersabda, kebaikan adalah sesuatu yang membuat jiwa tenang, sedangkan dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan hati dan membuat dada sempit. Hadis riwayat Ahmad. Yang berbahaya bukanlah orang yang berdosa, tetapi orang yang berbuat dosa tetapi tidak merasa bersalah. Merasa berdosa gitu kan. Ya Allah. Hidupmu on the track 4 ya. Hidupmu on the track ketika tujuan hidupmu semakin jelas, orientasi hidupnya makin jelas. Banyak manusia yang hidup tanpa arah, tadi kata Pak Ustadz Rahmat tadi ya. Mereka bekerja, makan, tidur, lalu mengulangi setiap hari tanpa memahami tujuan hidup keberadaan mereka. Padahal Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran surat Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Ketika seorang memahami bahwa tujuan hidupnya adalah ibadah kepada Allah, maka banyak kegelisahan dunia akan hilang. Ia tetap bekerja keras, ia tetap berbisnis, ia tetap mengejar prestasi. Namun semua itu dilakukan segala sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan sebagai tujuan akhir. Jadi saya bekerja untukmu ya Allah gitu. Saya berumah tangga untukmu ya Allah. Terusnya ya. Yang kelima, hidupmu on the track ketika ujian membuatmu lebih dekat kepada Allah. Allahu Akbar. Ujian lebih dekat kepada Allah ya. Banyak orang mengira hidup yang benar adalah hidup yang bebas masalah. Padahal para nabi justru manusia yang paling berat ujiannya. Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal mereka, lalu yang semisal mereka. Apa nih? Hadis riwayat Tirmidzi. Karena itu jangan mengukur keberhasilan hidup dari sedikit atau banyaknya ujian. Yang lebih penting adalah bagaimana ujian itu mempengaruhi dirimu. Jika musibah membuatmu lebih banyak berdoa, lebih sering bersujud, lebih dekat kepada Allah, maka ujian itu justru sedang mengarahkanmu ke jalan yang benar. Jangan sampai kita diuji malah kita putus asa. Berarti kita ke jalan yang sesat. Yang keenam,
hidupmu on the track ketika keberadaanmu bermanfaat bagi orang lain. Nafi'un li ghairihi. Bermanfaat orang lain. Islam tidak mengajarkan kesalehan yang egois. Iya, Allah. Seorang muslim yang baik harus membawa manfaat bagi sekitarnya. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Jazakallah. Maka tanyakan kepada dirimu, apakah keluargamu merasakan manfaat keberadaanku? Oh ini pada salah nih. Maka tanyakan pada dirimu, apakah keluargaku merasakan manfaat dari keberadaanku? Oh, jadi kesana arahnya gitu ya? Iya. Keluarga ya. Apakah tetanggaku merasakan kebaikanku? Apakah ilmu yang kupelajari memberi manfaat kepada orang lain? Apakah hartaku menjadi jalan pertolongan bagi sesama? Masya Allah. Jika jawabannya semakin banyak ya tadi ya, maka itu tanda bahwa hidupmu sedang berada di jalur yang benar. Ketujuh, hidupmu on the track ketika akhirat lebih besar di hatimu daripada dunia. Nah, ini. Bukan berarti meninggalkan dunia, tetapi dunia tidak lagi menjadi tujuan utama. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan akhirat menjadi tujuannya, maka Allah akan menjadikan kekayaan dalam hatinya, menyatukan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Ya, mungkin kalau kita belum banyak dunianya, kita belum cinta sama akhirat. Masih mikirin dunia aja. Dan barang siapa yang dunia menjadi tujuannya, nah ini, maka Allah akan menjadikan kefakiran. Tuh. Kalau kita mikirin dunia malah jadi miskin gitu. Ada. Karena kurang baik. Ya, maka Allah akan menjadikan kefakiran di depan matanya. Benar, kurang deh. Apa itu? Dan mencerai-beraikan urusannya. Ini tausiah keluarga nomor 7. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini adalah salah satu tanda terbesar bahwa hidup seseorang berada di jalur yang benar. Ia tidak diperbudak oleh dunia. Ia menggunakan dunia untuk meraih akhirat. Ia sukses di dunia sebagai alat dakwah kepada manusia bahwa Islam mendorong kemajuan. Pada akhirnya, hidup yang on track adalah hidup yang paling kaya, paling terkenal, dan paling nyaman. Tetapi hidup yang setiap harinya semakin dekat kepada Allah, semakin banyak amal solehnya, semakin takut dosa, semakin bermanfaat bagi orang lain, bagi sama, dan semakin siap bertemu dengan Robnya. Masya Allah. Demikian tausiah seri keluarga nomor 7. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.